Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Abdillah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan yang sudah kita pelajari di mata kuliah asesmen, yaitu praktek wawancara. Nah, untuk kawan-kawan semua tetap perhatikan video ini sampai akhir, tonton sampai habis agar tidak ada salah paham. Oke, kita lanjut aja, kita langsung mulai wawancaranya. Alhamdulillah sudah berada bersama kita Ustadz Rian Nur Fauzan. Beliau adalah salah satu guru halaqah pengajar tahfiz di Pesantren Tahfiz Darul Quran Pusat di Ketapang. Nah, kita akan gunakan teknik-teknik wawancara di sini dan kita akan langsung mempraktekkan apa yang kita pelajari di mata kuliah asesmen, yaitu wawancara. Kita langsung praktekkan di sini. Ya, apa kabar Ustadz Rian? Alhamdulillah. Tunggu, sebelumnya saya buka ini dulu ya, kacamata ya. Oh, siap. Biar kelihatan ya. Izin juga buat nurunin masker ya. Siap. Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Beliau antum di pesantren ngajar kelas berapa Ustaz? Ana untuk sekarang menangani atau mengajar di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP itu apakah ada tantangan-tantangan tersendiri gitu mengajar anak-anak kelas 2 SMP? Iya, dibilang tantangan sih ya. Sebenarnya itu apa yang namanya proses gitu kan, tantangan di situ. Ya mungkin kita untuk anak-anak yang seumuran ya SMP gitu, khususnya di kelas 2 SMP ya, mereka memang lagi mencari apa namanya jati dirinya mereka gitu. Jati diri mereka, walaupun ada yang bilang jati diri itu adanya ketika udah memasukin SMA. Tapi menurut saya sih jati diri itu emang kebentuk mulai dari SMP, karena SMP ini masa-masa yang kata orang masa puber ya. Jadi udah mengenal sesuatu yang sebelumnya dia belum pernah tahu gitu. Mungkin dari tantangannya seperti itu. Terkadang untuk ketika pelaksanaan halaqah sendiri pasti ya saya menangani sekitar 25 anak santri. Ya 25 anak santri itu dengan berbagai karakter dan watak ya. Saya katakan watak. Ya mungkin ada yang sebagian yang emang sekali kita arahin gitu, sekali kita memberikan arahan mereka langsung nurut. Ada juga beberapa yang memang itu butuh perhatian lebih gitu. Ya lebih aktif lah bahasanya gitu. Jadi memang mereka punya itu tadi, mencari jati diri mereka seperti apa sih mereka ini khususnya para santri ya, para santri di kelas SMP ini, mereka nanti kedepannya mau seperti apa. Terkadang di sela-sela ataupun di akhir halaqah saya sering mengingatkan ketika kalian yang SMP ini sekarang ya, nanti kedepannya entah kalian nanti lanjut untuk di Darul Quran sendiri khususnya, apalagi di luar gitu, kalian harus bisa menjaga apapun yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian gitu. Pasti ya guru itu akan mengajarkan sesuatu hal yang baik, pasti. Nggak akan guru itu menyesatkan muridnya gitu kan ya. Jadi ya buat tantangan sendiri buat saya buat menangani kelas 8 itu, kita emang benar-benar bagaimana mencoba untuk sedikit ya lebihnya tuh memahami mereka gitu. Memahami mereka, karena ada karakter anak yang bisa dibilang dia dalam tanda kutip, mohon maaf di sini, kesannya nakal. Tapi ternyata di luar itu dia punya punya prestasi ataupun bakat yang bisa dibilang itu luar biasa. Dan itu saya temukan gitu. Mungkin dia di halaqah ya khususnya, ketika ngaji atau dia malas-malesan, ternyata dia punya bakat atau emang ketertarikannya terhadap sesuatu hal di luar halaqah gitu. Kan dia mungkin aktif di misalkan pramuka atau dia berprestasi di situ. Nah, mungkin yang sering saya ingatkan kepada anak-anak halaqah itu, kamu apapun hobi kamu atau tapi di setiap waktu itu kamu harus membagi ataupun bisa menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Gak mungkin kalau di halaqah ya selalu tidur, selalu ngobrol itu tidak sesuai. Ya harus ya, misalkan kamu hobinya ini ya itu sebatas hobi dan bakat kamu di situ. Tapi ketika tidak semuanya harus suatu hal itu yang sesuai dengan hobi kamu gitu. Kalau di semua
kegiatan itu dilakukan dengan hobi kita sendiri itu akan susah. Wah, Semau iya. kita dianya gitu. Kalau di halaqah ya udah kerjaan kita ya mengaji, merojaah, yaitu setoran hafalan baru dan lain sebagainya gitu. Nanti di luar dari itu ya udah harus dimaksimalin ya. Mau bakatnya itu apa ya? Dari terserah dari diri kamu masing-masing gitu saya sampaikan. Nah ini Zat, untuk setiap anak itu kan pasti ada apa ya, semangatnya masing-masing, beda-beda gitulah anak semangatnya. Terus perkembangannya juga berbeda-beda gitu, cara daya tangkapnya atau apa itu beda-beda. Nah gimana nih antum bisa menyelaraskan semuanya itu, menyatukan gitu, dan apalagi untuk anak-anak yang kita garis bawahin yang tadi, yang anak-anak aktif ini, yang bukan nakal ya, aktif kita ubah. Nah anak-anak yang aktif ini yang tadinya males-malesan terus tidur di halaqah. Nah apa yang antum berikan apa ya, batasan lah gimana caranya biar mereka nggak tidur di halaqah, ataupun antum kasih peraturan atau ada kebijakan dari manajemen tahfiznya atau gimana. Nah itu gimana tuh Sir? Ya itu mungkin inovasi, kreasi atau pintar-pintarnya guru ya, bagaimana cara membimbing anak-anaknya dengan didikan seperti apa sih gitu kan. Kebetulan kalau untuk saya ya, mungkin karena saya sendiri yang saya alami juga, yang mungkin saya terapkan ke anak-anak. Saya berproses awalnya dulu sempat mencoba apa ya, sama anak-anak tuh lebih tegas atau apa. Nah mungkin karakter untuk ase SMP itu dia semakin ya, mungkin dia emang harus dikasih yang namanya hukuman. Karena terkadang kalau kita tanpa adanya hukuman, ada sesuatu hal yang kita takuti, ya itu akan lebih meningkatkan keseriusan kita. Tidak mau kita harus terhindar dari hukuman itu. Iya pasti kan. Ya, terkadang emang ada hukumannya. Hukuman itulah yang gimana caranya buat hukumannya itu bukan hanya sekadar menghukum, tapi dari hukuman itu mereka bisa berpikir dan juga manfaat buat mereka gitu. Beberapa kali ya mungkin ada dari anak-anak yang jarang sekali gitu ya, dia hadir di halaqah, namun ya mungkin pikirannya kemana-mana atau apa, akhirnya tidak pernah melakukan setoran ya, hafalan baru, itu murojaah dan lain sebagainya. Ya udah, dari situ saya coba buat apa sih yang jadi permasalahannya dulu gitu ya, atau apa dia ngafalnya susah atau apa gitu. Ya udah saya kasih ya trik atau cara gitu menghafal dan segala macamnya. Tapi mungkin yang tadi ya, maaf kalau misalkan agak keluar dari ini pertanyaan tadi ya, bahwa ya bagaimana caranya buat anak-anak itu yang dari sekian banyak santri itu mereka mempunyai semangat yang sama gitu ya. Nah buat semangat yang sama sih menurut saya, yang saya alami ya emang inilah ujian dan juga seorang pengajar ya, seorang guru itu bagaimana cara mereka untuk memotivasi anak-anaknya. Namun dari semua itu ya, saya juga yang saya rasakan untuk memotivasi anak-anak itu emang lumayan susah gitu ya. Lumayan susah karena ya itu mereka ibaratnya nggak bisa kita ngomong A semuanya A gitu, nggak bisa. Jadi pasti kadang ada A ya, memang ada beberapa yang mengikuti AA gitu, tapi beberapa juga akan ada yang B, bahkan ada yang Z gitu. Jauh banget ya. Iya gitu. Tapi ya dari situ kita berikan arahan, pengertian ya, kita berikan selalu gitu, walaupun ya dalam hati mereka ini setiap hari saya diingetin atas segala macam, tidak apa-apa gitu kan. Kita ibaratnya kita udah ikhtiar gitu kan ya, kita berdoa, bertawakal. Itu juga mereka juga mungkin ikhtiar juga, namun di dari perjuangan mereka itu ya pasti akan ada tidak akan selalu lurus gitu. Pasti mereka akan merasakan yang namanya nanti lelah lah, itu udah jenuh, penat dan lain sebagainya gitu. Memotivasi buat anak-anak sih menurut saya emang dari kitanya gitu, gimana setiap hari kita harus berikan mereka motivasi gitu. Setiap masuk kita berikan motivasi ya, mungkin di akhir waktu akan berakhirnya itu halaqah gitu.
dan selebihnya ya itu saya serahkan kembali lagi gitu kan. Kita hanya cuma bisa berusaha dan kita bertawakal gitu, berdoa gimana anak-anak didik kita ya, begitu juga kita ya semuanya bisa semangat ya, bisa mengejar apa yang menjadi cita-cita gitu. Mungkin itu Ustaz kalau saya. Nah, alhamdulillah, kita alhamdulillah sudah menanya-nanyakan sharing time juga ya, sharing time dengan Ustaz Rian selaku salah satu guru tahfiz di pesantren tahfiz Darul Quran Ketapang. Nah, mungkin sekian wawancara yang bisa kita lakukan bersama beliau. Mungkin lain waktu kita bisa mewawancara lagi guru-guru halak yang lainnya, dan ataupun guru-guru yang lain, apa tantangan mereka, apa tantangan guru-guru kita dalam mengatasi anak didiknya. Nah, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.